Pak Wayan, terima kasih sudah menerima kami, Pak. Oke, Dosen Hukum Universitas Airlangga. benar. Pak Wayan, benar ini sekali. yang kami ingin mencari tahu soal maraknya prostitusi online yang menjerat artis saat ini. Saya ingin masuk ke pasal 296 dan 506 KUHP yang menjerat muncikari sebenarnya. Apakah ada ruang sebenarnya untuk menghukum pemesan maupun yang dipesan, Pak? Ya, begini. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara, selanjutnya saya akan berikan secara ringkas saja, ya, tentang istilah zina. Zina itu berarti melakukan hubungan seks di luar nikah. Dalam sistem hukum Belanda, KUHP yang kita pergunakan sekarang itu ada 3. Yang namanya zina, melakukan hubungan seks di luar nikah. 1, fornikasi. Fornikasi itu artinya hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum berstatus menikah. Baik perempuannya maupun yang laki-laki, contohnya mahasiswa dengan mahasiswa. Itu fornikasi. Ini tidak ada sanksi pidananya, hanya ada sanksi moral karena itu melanggar akidah agama dan sebagainya, ya. Kedua, overspell, berarti melakukan hubungan seks dua-duanya sudah terikat pernikahan atau salah satu dari keduanya sudah terikat pernikahan. Ini jadi masalah kalau salah satu pasangannya melaporkan ke polisi. Kemudian terjadi penggerbekan dan seterusnya, kena ini. Kemudian yang terakhir, prostitusi. Prostitusi ini adalah zina dengan dasar transaksional. Ada pembeli, gitu ya? Ada penjual, ada penikmat, ada yang dinikmati. Dan kemudian mereka deal. Sudah selesai. Sanksi pidananya tidak ada. Kemudian apakah si perempuan ini dikatakan korban? Oh, tidak ada korban di sini. Dalam kasus Vanessa Angel yang saat ini tidak ada korban. Artinya Vanessa Angel tidak bisa dikatakan sebagai korban, gitu? Tidak, karena Vanessa Angel sangat sadar. Dia mengatakan bahwa saya akan menjemput rezeki ke Surabaya tahun 2019. Berarti dia sadar bahwa dia akan menjual itunya kepada seseorang yang sudah bersedia membeli sejumlah 80 juta dengan sistem pembayaran 30% di depan kepada GM. GM tuh tahu, Garmu. Ya. Kemudian 70% ketika mereka ketemu di hotel. Berarti clear kan? Ada transaksi. Ada transaksi. Nah, itu dikatakan Vanessa Angela adalah korban. Korban apaan nih sing korban? Apanya yang dikorbankan? Dia tidak korban kok. Dia sadar, kecuali kalau Vanessa Angela itu adalah baik-baik, dia datang ke Surabaya dengan ditugaskan menjadi MC dalam satu event, tetapi ternyata sesampai di Surabaya dia dipaksa untuk meladeni seorang bapak-bapak lain. Itu korban dia. Benar-benar dia tidak tahu. Kalaupun dia tahu mungkin dia tidak akan jadi ke Surabaya. Sadarnya dia sadar kok. Artinya jika Vanessa Angel tidak menjadi korban di sini, apakah ia bisa dijerat hukuman juga? Bisanya dijerat karena mempergunakan media elektronik itu. Dijerat dengan undang-undang ITE. Oke, seberapa jauh keterlibatan Vanessa gitu kita katakan untuk bisa dijerat oleh undang-undang ITE gitu misalnya? Nah, misalnya dia mau memposting foto-foto vulgar yang merangsang sehingga orang itu jadi itu sebenarnya dia menjual dirinya untuk kepentingan dirinya. Dari sejarah hukum Belanda, seorang mucikari atau GM itu atau germo itu kalau dia punya anak buah, kalau dia cuma menawarkan dirinya sendiri untuk kepentingannya dirinya sendiri, sekarang apa bedanya dia dengan wanita tunasusila yang ada di pinggir jalan nih, di jalan-jalan protokol jam 9 jam 10 malam, bedanya apa? Cuman mereka itu menawarkan langsung, kalau Vanessa mempergunakan ITE elektronik itu. Jadi dia terkena undang-undang ITE bukan karena dia jadi seorang mucikari, bukan. Masih ingat kasusnya Ariel Peter Pan? Iya, betul. Apa dia terkena dengan pornografi? Oh tidak. Dia terkena undang-undang ITE. Padahal yang mengupload juga tidak disidangkan kok, tidak dihadirkan. Nah, jadi pada sebenarnya polisi ini bingung sekarang ini. Vanessa kena apa? Enggak kena dia, kecuali kalau statusnya saksi korban saat ini. Oh, apalagi saksi korban, siapa yang dikorbankan dong? Dia senang kok
Dia sadar datang ke Surabaya dapat duit 80 juta hanya dalam waktu 3 jam. Short time kan itu 3 jam. Artinya memang sama sekali bukan korban. Tidak, gitu ya? dia Dilakukan dengan tidak. sadar. Sadar, sangat sadar. Oke. Jika kita melihat Vanessa tidak sendiri, jadi ada pemesan. Nah, penikmat Apakah pemesan ini, itu juga bisa dijerat misalnya? penikmat ini harus dijadikan saksi untuk menjerat GM. Karena penikmat tidak bisa berhubungan langsung dengan Vanessa. Tapi dia harus melalui GM-nya. Dan dia pembayaran 30% melalui GM, bukan ke Vanessa. Vanessa itu 70% setelah sampai di Surabaya. Berarti si penikmat ini harus ditarik. Kalau tidak, apakah ada prostitusi tanpa penikmat? Apakah ada pelacuran tanpa penikmat? Kalau toh ada itu bukan pelacuran, namanya solo seks. Jadi dikatakan si Vanessa saksi korban, korbannya siapa? Ada. Ini yang salah kaprah ini. Artinya polisi seharusnya memblow up juga begitu ya? Iya. Pemesannya Tuh siapa saja berdasarkan data yang diserahkan oleh si GM itu. Dan data itu pasti valid. Oke. Nah, kenapa Saksinya harus diungkap juga ke publik? Iya, harus diungkap juga. Ini pernah Pak ini dari legislatif siapa, eksekutif siapa, polisi siapa, militer siapa, alim ulama mungkin Dari ada. kacamata hukum apa kepentingannya Pak untuk mengungkapkan itu ke publik? Apakah agar dapat meringankan atau ada perspektif lain gitu? Efek jerah untuk laki-laki ini, ya, jangan sekali-kali melakukan perbuatan itu lagi. Kalau kau lakukan, memang hukum kamu tidak akan dihukum, tapi secara moral akan aku publikasikan. Sanksi sosial gitu? Iya, harus ada sanksi sosialnya. Apakah perlu ada revisi undang-undang kah untuk menjerat pemesan juga untuk memutus mata rantai ini? Karena kan kita tahu bahwa ada hukum permintaan. Iya, sampai kapanpun, sampai kiamat pun prostitusi itu tetap ada. Ya, dimanapun di belahan dunia ini prostitusi tetap ada. Yang bisa kita atur cuman mucikarinya, agar mencegah penyebaran penyakit itu saja. Apakah kita nanti bisa tahu kalau dilakukan orang per orang, dia memucikari dirinya sendiri, dia tawarkan dirinya sendiri, dia lakukan sendiri, dia terima duit sendiri. Ini apa dilarang? Tidak ada aturan itu. Makanya saya katakan, ini polisi kurang kerjaan ngurusin yang begini. Apa bedanya sih si Vanessa dengan pelacur pinggir jalan itu? Nggak ada bedanya kok Mas, cuman yang itu murah, yang itu mahal gitu aja kok. Iya kan? Ya apa sekarang? Artinya revisi undang-undang itu tidak perlu dilakukan gitu Pak? Nah ya perlulah, untuk apa? Yang ada aja sudah bagus. Sudah bagus itu. Sekarang kalau kita mengadili pelakunya, penikmat. Lu penikmat beli lo ya, dia dengan uang-uangnya sendiri. Dan kemudian pelacurnya dia butuh uang. Butuh uang. Artinya sama-sama diuntungkan. Iya, lu siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah istrinya yang di rumah karena si suami pulang bawa penyakit itu aja. Baik. Nah, siapa yang kau lindungi sekarang? Masyarakat? Masyarakat yang mana? Masyarakatnya juga doyan kok. Wah, ayo jangan munafik lah, jangan munafik Baik, begitu. terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Bukan hanya ini, coba pejabat juga. Coba lihat daftarnya yang punya GM kemudian dipublikasikan. Aku pengen tahu coba. Aku pengen tahu daftarnya siapa saja. Dari polisian yang akan mengungkap lebih jauh soal kasus ini, Pak. Saya khawatir habis ini selesai kasus ini. Ingat Keiko, tanya Polda Jatim. Kasus Keiko. Kasus Keiko, catatan Keiko. Iya. Itu juga mucikari dari Jakarta yang tertangkap di Surabaya. Ternyata yang diperiksa siapa mucikari? Sama pelacurnya, penikmatnya mana? Makanya saya katakan kalau sidang kasus prostitusi penikmat harus dihadirkan jadi saksi. Kalau tidak berarti prostitusi itu tidak pernah terjadi. Tidak ada prostitusi tanpa penikmat. Masa solo seks? Ayo. ITE menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk menjerat pelaku prostitusi. Langkah ini dilakukan agar membuat efek jera yang lebih efektif.
Tak hanya muncikari, pelaku prostitusi pun dapat dijerat. Tentu polisi tak boleh tebang pilih. Komitmen ini yang kita nanti agar tak ada lagi sikap permisif yang dapat merusak moral. Inside Story akan hadir untuk mengungkap realita dalam sebuah peristiwa. Saya Arif Perkasa.